Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 materi 3. Adapun materi yang kami bahas di sini adalah tentang dampak masif korupsi. Kelompok kami terdiri dari Elsie Safira Herianti, yaitu saya sendiri, Andi Asnawati, Aisyah Widiatami, dan Lisa Astuti. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Sebelumnya, apa itu korupsi? Jadi, korupsi itu merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah maupun suatu organisasi untuk mendapatkan suatu keuntungan. Lantas, apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari adanya perilaku korupsi ini? Yang pertama itu adalah dampak ekonomi karena korupsi, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, jadi korupsi itu bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisien yang tinggi. Nah, dalam sektor privat, korupsi itu meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran yang ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Nah, kondisi negara yang korup ini akan membuat pengusaha multinasional meninggalkan negara tersebut karena investasi di negara yang korup akan merugikan negara itu sendiri karena memiliki biaya siluman yang tinggi. Kemudian penurunan produktivitas. Negara yang korup menimbulkan produktivitas yang semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan korupsi yang berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Penurunan produktivitas ini akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit seperti misalnya tingginya angka PHK dan meningkatkan pengangguran yang nanti akhirnya akan terjadi kemiskinan masyarakat yang cukup meluas. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Nah, rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, dan yang lainnya itu adalah contoh nyata bahwa di negara kita ini kualitas barang dan jasa itu sangatlah rendah. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah komplektivitas proyek yang ada untuk menyembunyikan berbagai korup yang mereka lakukan. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Di Indonesia dikenal dengan berbagai pajak, seperti pajak PPH, pajak bumi, dan bangunan, PPN, dan masih banyak lainnya. Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain bahwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. B. Dampak sosial karena korupsi. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi menciptakan biaya ekonomi yang tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut cost ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutup kerugian pelaku ekonomi. Akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerjaan yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Yang ketiga, terbatas akses bagi masyarakat miskin. Korupsi membuat semua harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupan karena mereka lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok daripada untuk
menyekolahkan anak ataupun untuk berobat. Meningkatkan kriminalitas. Melalui praktek korupsi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat seperti A. Sindikat kejahatan atau penjahat leluasa melanggar hukum. Dan yang ke B. Proteksi terhadap kelompok kejahatan seperti polisi yang korup, gampang sekali disuap untuk menyediakan proteksi terhadap organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintah yang korup. Dan yang kelima yaitu solidaritas yang semakin langka. Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, masyarakat semakin lama menjadi masyarakat yang individualis, yang hanya mementingkan dirinya dan keluarganya. C. Dampak birokrasi dan pemerintahan. Yang pertama yaitu matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial, bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial politik. Dan yang kedua, yaitu tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, banyak sekali seseorang yang memiliki perkara atau permasalahan ingin diposisikan sebagai pihak yang benar. Oleh sebab itu, banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkaranya, seperti menyuap hakim, memberikan iming-iming, gratifikasi, bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Di sisi aparat hukum, semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan. Seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Dan yang ketiga yaitu birokrasi tidak efisien. Menurut survei oleh Perch, menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dengan birokrasi terburuk di Asia. Banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi, harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Pada akhirnya, suap adalah jalan yang banyak ditempuh oleh para pengusaha untuk memudahkan izin usaha mereka. Maka sebaiknya birokrasi di Indonesia harus dibenahi. D. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan korup. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai. Bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu sehingga memunculkan pemimpin yang korup. Yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini terjadi dikarenakan tindak korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Akibat korupsi yang telah menyandra pemerintah negeri kita, maka menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin banyaknya plutokrasi yang terjadi,
Kekayaan negara dinikmati sekelompok tertentu, bukan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun, sekarang ini kedaulatan ada di tangan partai politik karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Yang dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Dampak korupsi menghambat perjalanan fungsi pemerintahan sebagai mengapu kebijakan negara. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam mengatur alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara korupsi yang terjadi pada lembaga negara yang sering terjadi di Indonesia yang diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global adalah yang pertama, legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, Kepolisian RI. Yang keempat, lembaga peradilan, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Yang F dapat pada pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hakamnas karena lemahnya alusista dan SDM. Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita di berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara di Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada. Sudah seharusnya negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau, mengganggu kedaulatan dengan cepat. Tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Tentunya ini membutuhkan anggaran yang besar. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor, maka semua itu akan bisa diwujudkan. Dengan ini Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang tertinggi. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas seperti jalan raya, listrik, dan energi air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya.
Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan berakibat melemahnya garis batas negara. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk. Yang G, dampak pada kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunkan kualitas lingkungan. Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest dan FAO, Indonesia sebagai negara 5 terbesar yang mempunyai hutan alam menempati urutan dan kedua alam. Laju kerusakan hutan yang terjadi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali, reboisasi yang baik dan terencana sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan mendampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya serta kualitas hidup global. Kerusakan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kami adalah apapun bentuk korupsi itu dapat dicirikan dalam 3 aspek. Yang pertama adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan atau amanah yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang, pengambilan keuntungan material, yang dimana ciri-ciri tersebut itu dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk korupsi yang mencangkup penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan nepotisme. Kemudian yang ketiga, apapun alasannya dan motivasinya seseorang melakukan korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma tanggung jawab dan menyebabkan kerugian bagi badan-badan negara dan publik. Nah, korupsi ini dapat membawa dampak negatif yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak negatif ini berimbas kepada beberapa aspek kehidupan, antara lain yaitu aspek ekonomi, aspek pelayanan kesehatan, aspek sosial, aspek kemiskinan, aspek birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, kemudian penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan kerusakan lingkungan. Nah, upaya penanggulangan atau pemberantasan terhadap korupsi itu dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan itu adalah dengan cara apabila terjadinya korupsi, baik dilakukan melalui pendidikan maupun pengawasan. Nah, sedangkan upaya penindakan itu adalah usaha yang dilakukan untuk menindak pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menyelamatkan keuangan negara. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.